Selamat pagi, sahabat Konspro, sahabat konsumen properti. Pagi ini cukup cerah, kita akan meninjau satu proyek properti yang kemarin saya dapat informasinya memberikan promo. Promo itu namanya Merdeka Cicilan. Nah, menurut saya ini sangat menarik dan inovatif di zaman Covid semacam ini. Nah, kalau kita lihat dia memerdekakan cicilan. Bukan ini ya, bukan libur cicilan, tapi dia bayarin cicilannya. Cicilannya selama 8 bulan, berarti ada 8 bulan ya. 8 bulan itu nanti kita diberikan rental garansi selama 2 tahun. Cuman kita mengeluarkan DP awal itu cuma 10%. Nah, 10% itu setelah itu baru kita nantinya berikutnya nanti kita tidak perlu bayar gitu loh. Ya bayarnya cuma mungkin 200.000. Nah, cuman saya belum terlalu jelas nih. Nanti kita ketemu langsung sama teman saya. Namanya Pak Frans, dia manajer marketing di Royal Tajur. Ya. Ini kita hampir sampai ya teman-teman. Sahabat Konspro di Royal Tajur, kawasannya di situ. Di sana ya. Nanti kita udah di Jalan Raya Tajur nih. Nah, kita akan masuk di proyeknya sebentar lagi. Nah, itu sudah kelihatan tuh ininya ya. Sudah kelihatan billboardnya. Kita sebentar lagi sampai di proyek Royal Tajur, perumahan Royal Tajur. Nah, Royal Tajur ini sebuah kawasan yang view-nya gunung, cukup menarik sih. Di situ ada landed house, ada dia jual apartemen juga. Nah, kita lihat nih promosinya. Nah, kita udah masuk nih di Royal Tajur nih. Nah, ada satpamnya ya. Ada kantor marketing, kita sudah sampai di kantor marketing. Sebentar lagi kita akan ketemu dengan teman saya. Ya, oke, teman-teman, kita udah sahabat Konspro, kita udah nyampe ya di kantor marketing Royal Tajur yang cukup nyaman ya. Kita temuin langsung Pak Fransnya. Ya, ada di kafe. Halo Pak Frans. Halo Pak Bro, gimana kabar? Sehat Pak? Baik, sehat Pak. Iya. Gimana? Macet kayak tadi? Ya, Lancar ya? lancar Pak. Saya kan dari Jonggol nih, Iya. Citra Indah. Langsung ke sini ya cukup lancar dan jalannya juga cukup lebar dan nyaman lah. Aman ya. Keluar tol Iya. dekat ya 5 menitan kurang lebih ya dari Iya. Jawa Siang. Betul Pak. Iya. Di sepanjang jalan ini saya lihat billboard Bapak, Oh, Merdeka Cicilan. ikutin. Iya, saya jadi penasaran tuh Pak. Oke. Saya cuci tangan dulu. Silakan Pak. Pak, gimana Pak? Sini aja. Ini kafe ya, Kafe. di sini ya. Kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Boleh Pak. Silakan. Aduh, gimana Pak? Sehat Pak? Sehat Pak. Selama Covid gimana penjualan Pak? Selama Covid, memang segmennya agak berubah Pak sekarang. Iya. Yang tadinya end user ya Pak ya, Iya. KPR, sekarang ke investor. Iya. Tata cara bayar juga yang tadi KPR. Iya. Sekarang berubah nih, ke tunai bertahap dan cash keras Pak. Ada program Bapak ya? Di billboard ada tuh. Merdeka Cicilan Pak. Iya. Saya penasaran tuh. Ini kan menurut saya hal yang baru ya. Cuman sepintas doang katanya itu Bapak itu memerdekakan. Jadi cicilan selama 8 bulan dibayarin Pak. Iya. Ya, terus ada rental garansi gitu loh. Terus Rental ini garansi. iya. Itu kan Terus apa tahun ngaruh ketiga gitu, Pak? cash in Pak. Nah, bisa diceritain nggak Pak? Ini programnya apa sebetulnya Pak? Ya, programnya sebenarnya ini momennya pas kita dapat ilhamnya Pak, Iya. pada saat 17-an Iya. kemarin Agustus. Jadi momennya Agustusan, tapi programnya kita coba
terapkan implementasi di September. Jadi Iya. Merdeka tuh Pak, Merdeka cicilan. Merdeka ya. Iya. Konsepnya sebenarnya memudahkan Iya. konsumen ya Pak ya, terutama saat ini yang pasar yang lagi banyak ini adalah investor Pak. Investor Iya. itu kan ketakutannya adalah kalau beli properti nanti setelah beli mau diapain gitu kan. Iya. Beli apartemen bisa disewain atau enggak? Pertanyaannya itu kan. Pak, ini kan kita ketahuin budgetnya itu diambil dari mana Pak ininya? Budget Duitnya itu iya. untuk Merdeka promosi Cicilan. Merdeka Ya, Cicilan kan. Merdeka Cicilan. Kan biasanya orang cuma ngeliburin doang Pak, istilahnya liburin doang. Jadi 5 bulan diliburin. Tapi ujung-ujungnya nanti tetap bayar mereka. Biasanya kan cuma di Iya. hold gitu kan. Kalau kita Betul. benar-benar mengurangi dari Iya. hutangnya si Mengurangi, ya itu. Betul. Dibayarin kan? Bisa Dibayarin. dijelasin Pak, dari mana duitnya? Jadi awalnya kan di 2020 itu awal-awal kita masih ada pameran nih Pak. Betul. Pameran. Nah, pameran waktu itu Februari masih ada JCC, terus di Maret kita masih ada mall to mall Pak. Nah, setelah Maret itu Mall to mall ini pameran di mall ya? pameran di mall. Iya. Masuk di April PSBB, Iya. COVID ya, pandemi kita tahu, pembatasan mandiri Pak. Nah, dari April itu kita pikir ada budget yang tadinya untuk promosi pameran, Iya. yang tadinya untuk brosur, untuk flyer, Iya. untuk tempat, gitu kan, Pameran tempat tadi ya pameran. juga ya, iya. Kita pikirkan kita coba bikin satu kredit program untuk tepat sasaran ke konsumen langsung. Jadi konsepnya memudahkan konsumen untuk membeli hunian. Seperti itu. Oh. Jadi duit ini diberikan ke konsumen. Betul. Ini. Dikembalikan lah, cashback lah ibaratnya seperti itu. Cashback. Bentuknya garis besarnya Pak. Oh, dari duit marketing ini ya. Iya. Itu selama masa waktu berapa duit itu yang dikumpulin itu? Kita ada ininya Pak, ada batasnya ya. Jadi artinya hanya 15 unit Pak dari September ini. Bukan, duit marketing yang dikumpulin itu dari bulan berapa yang tidak dikeluarkan gitu Pak? Dari April, dari April. Oh, dari April sampai Dari April sampai hari ini kita belum ada planning buat pameran. iya. Baru beberapa virtual ya, kayak Expo virtual ya, iya. House nih kan ada Iya. Apex ya sama BC Expo, kita ikut dua ini Iya. virtual tapi. Nah, iya. Ini kan menarik nih Iya. program lu, Bro. Iya. Jadi Merdeka ya, cicilan Betul, ya. Betul. Gue mau tahu detailnya gitu, kayak apa sih Detailnya, ya. sebetulnya, untungnya di mana gitu loh. Jangan-jangan ya istilahnya kayak ya biasalah harga dinaikin dulu atau liburin aja dulu, terus ujung-ujungnya ya sama aja gitu loh. Bisa dijelasin nggak untungnya itu orang beli program Merdeka Cicilan ini kayak apa sih? Kayak apa ya? Keuntungannya apa aja? Oke, dasarnya sebenarnya kita punya Lowres apartemen yang namanya Iya. Royal Hedge ini sebenarnya kan adalah konsep baru apartemen 5 lantai di Kota Bogor nih. Iya, jadi apartemen yang tidak terlalu tinggi, Betul. cuman 5 lantai ya, 5 jadi lantai. eksklusif ya. Eksklusif. Iya. Satu tower A itu hanya 83 unit Pak kan. Iya. 83 unit. Nah, biasanya kan momoknya itu satu kesulitan tim salah saya itu untuk jual apartemen di Kota Bogor adalah orang Bogor kan belum terlalu familiar dengan apartemen. Oh, Biasanya iya. kalau apartemen di Jakarta, gampang disewainya dan lain-lain gitu kan. Betul. Betul. Nah, kedua beberapa project juga sebelumnya apartemen kan yang kita tahu tersendat Pak. Iya. Tersendat ya, ada yang pembangunannya di stop atau terpending atau lain-lain gitu kan. Iya. Nah, sedangkan kita punya apartemen saat ini sudah topping off. Sudah topping off. Iya. Saat ini masuk ke finishing Pak. Finishingnya. Proses finishing. Jadi kita Iya. targetkan di Desember akhir tahun ini Desember. sudah selesai Pak. Selesai dalam arti kata fisik. Selesai fisik betul. Fisik Selesai ya. Fisik. Selesai Iya. semua. Terus Sampai di handovernya? handovernya rencana kita di kuartal kedua 2021 Pak. Jadi pertama tuh kita handover Iya. di sekitaran bulan Maret atau April. Karena gini, biasa kan kalau apartemen jadi itu kita akan urus namanya sertifikat layak fungsi layak huni Pak. Iya. Kita estimasi 3 bulan di Iya. Desember, Januari, Februari, Maret kita urus sertifikat layak fungsi layak huni. Kita tes semuanya kelayakannya. Iya. Setelah itu lolos, dapat sertifikat layak fungsi layak huni, baru kita serahkan ke konsumen. Oke. Jadi nggak sampai setahun lagi Pak Iya. untuk menikmati. Oke, kembali ke pertanyaan gua tadi. Lu belum jawab nih. biar penasaran gitu. Kita muter-muter dulu Pak. Ngomong-ngomong kopinya kan Biasa marketing. harumnya Oh, udah iya. beda nih.
Ini kopinya enak nih kelihatannya. Kopinya mantap Pak ini. Ini kafe di sini ya? Iya betul Pak. Samping kantor sini ya? Samping kantor persis Pak. Jadi ini Alin Cafe kita. Alin Cafe. Betul. Untuk tempat buat konsumen kalau untuk nikmatin kopi atau mungkin snack, makan siang juga ada di sini Pak. Oke. Boleh dong Mbak kopinya ya? Iya. Ini. Sambil kita ngobrol. Tadi masuk ke nih, Merdeka Cicilan. Ya iya, dari tadi gue penasaran. Ini banyak juga orang yang kebetulan lewat itu, ini apa gitu, Merdeka apa gitu loh. Oke. Dan kenapa harus 8 bulan? Kok nggak setahun aja gitu? Setahun aja. Tanggung amat. Merdeka Cicilan, pertama Merdeka Pak. Nah, Merdeka oh, dulu. iya. Merdeka 17 ya? 17 Agustus ya, 8 sih. 8 Agustus, jadi kita bikin 8 bulan. 8 Kebetulan bulan. bertepatan juga Pak Erlang dengan planning serah terima. Jadi dari bulan September ini sampai nanti bulan April atau Mei nanti itu 8 bulan lagi. 8 bulan. Kita flashback sedikit, dulu jualan apartemen dengan promo garansi sewa atau jaminan sewa. Iya. Konsumen pada kebanyakan tanya, Pak, ini jaminan sewanya saya terimanya kapan? Iya. Ya saya sampaikan jaminan sewa kita berikan pada saat apartemen sudah jadi. Iya. Silakan kita. Oh iya. Oh. Apartemen jadi, kopi jadi Pak. Oh, ya. Waduh. Terima kasih. Ini namanya apa? Bawa kopi. Apa namanya Mbak? Bawa kopi. Bawa Bawa kopi. kopi. New normal. New apa? Oh, new normal. New normal dan bawa kopi Pak. Oh. Oke. Kita sambil Pak. Iya. Dulu jualan kan rata-rata konsumen nanya, ini Iya. Merdeka cicilannya, Merdeka cicilan, kemerdekaan dulu nih. Jaminan sewanya kapan diterima? Iya, jaminan sewa. Kita bilang jaminan sewanya pada saat Bapak Ibu menerima unitnya, terima kuncinya, Betul. apartemennya jadi, kuncinya siap, baru jaminan sewa argonya jalan kita berikan jaminan sewanya. Iya. Itu konsepnya Pak. Iya. Nah, oke. Selama habis akad kredit, setelah akad kredit sampai dengan bangunan jadi, nunggu ngapain nih? Iya. Bayar dulu Bu normal cicilannya. Itu biasanya. Itu biasanya. Di apartemen-apartemen lain kan biasanya jaminan sewa itu 2 tahun sumpamanya. 2 tahun. Nah, sementara apartemennya belum jadi ada selah nih. Betul, masa Jadi tunggu. nanti kalau apartemennya jadi apartemennya jadi itu cicilan yang itu umpamanya cicilan DP itu baru dihitung kan. Itu bisa setahun 2 tahun kan baru jadi bangunannya, baru argo Jaminan rental sewa, ya, rental. jaminan sewanya itu baru jalan. Betul. Tapi ini enggak. Enggak, makanya ini untuk solusinya kita berikan setelah akad kredit Pak. Ya. Jadi Bapak beli ambil sekarang, cukup bayar DP 10% tergantung unit yang dipilih. Iya. Setelah DP 10% kita langsung akad kredit karena Iya. ada KPH, kita ada beberapa bank sudah kerjasama, ada KPR Iya. Express. Setelah akad kredit Bapak nggak perlu bayar cicilan. Nggak perlu bayar cicilan. Betul, nggak perlu bayar cicilan. Itu tadi yang merdeka. Merdeka, selama 8 bulan Pak. Merdeka. Jadi, lu terjajah Pak. Hah? Developernya terjajah. Developer Karena merdeka. Sekarang terjajah jadinya. Oh, terjajah. Kita yang bayarin. Bayarin. Maunya kita sih Pak Oh emang. gitu ya. Jadi konsumen nggak perlu selama 8 bulan itu nggak Iya. perlu mengalokasikan dana buat cicilan KPA-nya. Oh. Bulan terus pertama sampai bulan ke-8. itu bukan libur ya? Bukan libur Pak. Itu tetap ada tagihan nantinya, ada Iya. outstanding dari bank untuk KPA. Iya. Tapi nanti developer yang bayarin. Yang bayar dari duit itu tadi, yang promosi. Betul. Yang Itu lu kumpulin dari April biaya- sampai betul. Desember. Sampai dengan bulan ini lah Pak, sampai Agustus ini. April sampai Agustus ini. Karena budgetnya terbatas nih Pak. sampai Agustus. Betul. April. Oh. Sampai bulan ini. Oh iya iya iya. Nanti kalau nanti sampai Desember kan kita nggak tahu apakah nanti alokasi budget tetap kita alihkan lagi ke promosi, Iya, oke. kan? Karena ini terbatas Pak. Terbatas Saya udah ya? hitung April sampai Agustus itu cukup untuk dijajah konsumen 15 unit aja Pak, nggak banyak. Oh. Dijajah Oh, iya. 15 unit. Kalau enggak, saya merdekakan. kalau enggak lu tuker juga ya. Bayarin bener-bener bayarin konsumen kan. jadi benar-benar duit real dari biaya marketing ini Iya. lu cuma ngalihin gitu ya, Kan, betul. dikasih ke situ ya. Iya. Jadi enggak, istilahnya bukan uang masuk yang nggak perlu ada ini, jadi Enggak. buat ini ya, jadi Betul. dialihkan aja ya Dialihkan. ini. Betul. Jadi konsumen setelah akad kredit, cicilannya kita bayarkan dari bulan pertama sampai bulan ke-8. Iya. Jadi setelah Bapak akad kredit udah nggak perlu pusing mikirin cicilan. Iya. Sampai nanti Bapak lihat apartemennya jadi bulan April nanti. Bulan April ya. Oh, Tahun depan. 8 bulan kan kurang lebih. Pak. pas dong. Pas. Pas ya. Jadi tidak ada istilahnya suatu yang
libur gitu ya istilahnya, begitu apartemen jadi Ya, rental garansi jalan, jadi nggak Betul. perlu bayar cicilan. Kalau ini 8 bulan jadi ternyata apartemennya belum jadi kan, lu harus bayar lagi di sini nih. betul. Kenapa kita yakin? Karena lihat progresnya Pak, progres di lapangan. Oh iya, sudah berapa persen? Saat ini progres sudah masuk di 70%-an Pak. Secara 70% fisik. ya. Betul. Iya. Berarti tinggal finishing ya ininya. Finishing dalamnya Pak. Finishingnya. Betul. Diperkirakan selesai semua itu tadi ya. Targetnya Desember. Desember. Ya, mudah-mudahan bisa lebih, Terus lebih cepat. tes segala apa itu, Betul. sertifikat layak fungsi dapat Betul. mulai April Iya. setelah terima. Betul. Iya. Nah, setelah April, jaminan sewanya mulai jalan. Nah, Iya. ini jaminan sewanya menarik nih Pak. Ah. Kenapa? Jaminan sewanya ini kita berikan ke konsumen di awal bulan Pak. Maksudnya? Jadi gini, biasanya kan kalau Bapak sewa dibayarnya di akhir bulan, habis setelah sewa baru dibayar gitu. Iya. Nah, kalau Royal Tanjur, developer akan bayar ke konsumen, kita jaminan sewa itu kita akan transfer Iya. di awal bulan. Karena apa? Tujuannya buat menutup cicilan KPA-nya Bapak. Oh. Kan Bapak udah mulai jalan bulan ke-9, cicilan KPA-nya Lu bayarin per bulan apa langsung? setiap bulan Pak. Oh, setiap bulan. Setiap bulan. Betul, setiap bulan Jadi kita duit akan bayarkan. itu sekitar berapa? Minimal berapa tuh kalau untuk ini? Minimalnya untuk yang tipe paling kecil 2 juta per bulan Pak. 2 juta? Yang akan Bapak dapatkan sebagai passive income Iya. dari jaminan sewa. Oh. 2 juta per bulan. Berarti itu nanti untuk dibayarkan ke KPR ya gitu ya? Bisa dialokasikan buat auto debit KPR-nya Bapak. Jadi Oh, gitu. ditransfer ke rekening Bapak tadi. Oh iya. Misalnya KPA-nya dengan salah satu bank, nah bank itu nanti Bank kita itu yang transfer ke ditransferin, situ. jadi Betul. duit itu untuk bayar cicilan. Betul. Cukup nambah sedikit Pak, kita Nambah udah sedikit, hitung ya? sedikit aja. Kan kalau nggak bayar nggak enak rasanya. Iya. Masa beli apartemen gratisan gitu kan? Iya, Kalau iya. udah DP 8 bulan Bapak nggak perlu bayar, vakum dulu, mudah-mudahan juga COVID selesai, 8 bulan Iya. jadi ekonomi membaik. Iya. Tujuannya juga itu Pak, 8 bulan selain nunggu Iya. apartemennya jadi, dan juga kondisi pulih Pak 8 bulan ini. Oh, 8 bulan, ya. Betul. Iya. Jadi Bapak ada simpanan dana, budget cukup buat DP, nggak perlu bayar cicilan selama 8 bulan. Iya. Bulan ke-9 jaminan sewanya masuk nih. Jaminan sewa. Jaminan sewa masuk yang tadi saya bilang. Iya. Cukup nambahin sedikit Pak. 200 ribuan per bulan, mulai dari 200 ribuan. 200 ribu. Itu mah kalau saya ke mall itu habis lebih Habis lebih, sekali Pak. doang. Sekali doang Itu sekali bayar makan. ini. Jadi buat bayar cicilan 200. apartemen. Oh, cuma nambahin dari rental sewa Betul. rental garansi itu Betul. ya. Saya ambil contoh Bapak cicilan 3.200.000, misalnya untuk yang tipe 2 bedroom 33 meter persegi, 33 ya. ya. Jaminan sewanya per bulan tuh 3 juta Pak. Jadi 3 dari juta. 3 juta ke 3,2 Bapak cukup tambah 200 ribuan. 200 ribu. Kurang lebih 200 ribuan per bulan. Selama 2 tahun Pak. Jadi Selama 2 tahun dua itu PLN nggak perlu keluar biaya apa-apa, pusing-pusing nanti bayar listriknya, bayar maintenance-nya, Iya. bayar apa IPL-nya, itu nggak perlu itu. Jadi kita bayarin Oh semuanya. iya ya. Apartemen kan ada IPL. Iya, Kalau gue mau beli ya, iya, gue konsumen nih, iya, mau beli apartemen lu gitu loh. Apa yang harus ini? Kan ada DP gitu kan? iya. Nah DP itu berapa? DP mulai dari 10%, tergantung Pak Herman. 10% ya? Pembelian properti keberapa nih? KPR keberapa dulu? Oh iya, Tergantung ada LTV kan, Iya, aturan iya, BI iya. Pak. Iya. Jadi kalau LTV pertama itu bisa mulai dari start 10%. 10%. Tergantung dari harga unitnya, misalnya mulai dari 500 jutaan, berarti DP yang Bapak cukup siapkan 50 juta. Orang beli apartemen rata-rata rumah kedua lah. Rumah kedua. Iya, tapi rumah kedua kalau dia tidak punya Kalau sudah selesai, udah outstanding, lunas, Pak. ya udah lunas, dihitung rumah pertama lagi kan? Betul. Ya oke, anggaplah rumah pertama gitu loh. Pertama. Jadi saya tadi lanjutkan program Merdeka cicilannya Pak ya, setelah Iya. Bapak bayar DP 10%, 10%. langsung akad kredit diikat sama bank. Iya. Kan cicilan pertama langsung jalan bulan depan Pak. Oh Ya, iya. cicilan pertama bulan depan, Bapak nggak perlu bayar selama 8 bulan. 8 bulan yang lu Merdeka. Iya, mereka. Bulan ke-9, tagihan muncul, merdekanya udah selesai, nggak merdeka Oh, lagi iya. Pak. Tapi ada namanya jaminan sewa, rental Nah, garansi itu. dari kita. Iya. 8 bulan Betul, dibayarin, dibayarin. 2 tahun dibayarin sama rental garansi. Dibayarin sama rental garansi. Cuma nambah 200 itu doang. Mulai dari 200 ribuan Oh namanya. iya. Iya. Pertanyaannya kan tahun ketiga gimana Pak? Tahun Dijamin ketiga cuma 2 tahun. Iya. kan? Padahal gua ngambil sumpamanya 10 tahun gitu loh 10 atau 15 tahun. Jadi Iya. gua bayar lagi dong segitu. Betul. Pasti bayar Pak, namanya tagihan kan jalan terus. Iya. Pak, ya. Dan lu beli rumah juga pasti bayar lah. Betul. Kalau orang nggak istilahnya nggak bayar-bayar amat gitu, semua juga orang mau gitu Iya. kan.
tahun ketiga gini Iya. Pak, kan nanti 2 tahun itu ada yang sewa nih unit Bapak. Iya. Kita yang cariin tuh. Betul. Pokoknya jaminan dari kita, pokoknya isi nggak isi kita akan satu divisi untuk rental nih. Iya. Pokoknya Bapak tahunnya dapat setiap bulan selama Setiap 2 bulan tahun. ya, oke. Tahun ketiga Bapak tinggal sambung aja mau. Sambung ya. Biasanya kan sewa itu naik Pak tiap tahun. Iyalah, padahal ini kan 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun kan. Pas tahun ketiga Terus orang udah kenal nih udah kenal. apartemen lu di itu Iya, kan? Iya. betul. Tinggal cari lagi Bapak penyewanya. Oh iya. Betul. Mau naik dari 3 juta jadi 3,5 sah-sah aja kan. Bisa juga nggak dititip ke lu? Bisa juga Pak, dititip kita lagi. Ada timnya Ada ya tim gitu ya. khusus yang untuk rental. Oke, sampai di situ. Sekarang gue mau nanya, Ya. emang lu udah punya penyewa gitu loh? Istilahnya lu yakin banget gitu apartemen baru, Ya. kan tidak gampang nyari penyewa, apalagi apartemen baru. Ini Pak Terus bedanya. ini, Penyewanya kita udah punya Pak. hah? Udah punya listingnya Pak. Dari mana? Nah, nggak so jauh-jauh Pak. Karyawan kita sendiri aja. Kita grup kita ada Surya Mas Group, ada Art Hotel, Oh, ada golfnya, iya. ada High Scope di Rancamaya, ada Iya. estate-nya, kemudian Oh. Royal Tajurnya sendiri Karyawan ada tuh. karyawan dari Royal Tajur sendiri kan ada beberapa dari luar kota Pak. Ditawarin atau lu injak kakinya? Suruh ini. Maksudnya kalau ada di dalam Suruh- kenapa harus di luar Oh, gitu Pak. Iya, gitu. lebih terjamin Pak. Oh, Ke kantor gitu. deket, Iya, absen iya. deket kan? Absen, iya. Iya. Oh, itu. Dari apartemen ke kantor kan deket Pak. Wah, canggih juga Iya. HD lu ya. Daripada harus keluar gitu kan, keamanannya nggak terjamin, Iya. fasilitasnya kita nggak tahu. Ya saat ini banyak karyawan Sekitar berapa sekarang yang udah kira-kira udah paling nggak yang dalam tanda kutip pasti lah untuk nyewa? yang udah pasti kita pertama targetkan 20 karyawan Pak. 20 karyawan. 20 karyawan. Oh iya. Iya. 20 karyawan yang akan pasti mengisi Pak slot untuk sewa apartemen kita. Oke, yang ini nih. Yang ini kan budgetnya kan terbatas. Iya. Lu tadi bilang 15. 15, Apa 15. hanya untuk apartemen doang kan? Lu ada coupling sama landed kan? Iya. Betul, betul. Terus gimana? Termasuk dengan rumah juga Pak. Iya. Rumah kita ada program yang sama, Merdeka Cicilan. Oh, iya. Level tahap 3-nya. Iya. Landed, karena takutnya apartemen aja nanti yang beli landed ngiri gitu loh, minta wah Iya. saya mau landednya juga nih pakai Merdeka Cicilan gitu kan. Iya. Khusus untuk klaster Bradfield tahap 3 yang sedang kita pasarkan tipe 2 lantai, Iya. itu saya juga masukkan program Merdeka Cicilan ini Pak. Oh, mereka Selain, kecil. selain apartemen. Jadi mix ini total dari apartemen dan landed total 15 unit. Skinnya apa? Istilahnya kalau itu tadi kan merdeka cicilan itu Betul. apa? Ini apa sama? Untuk untuk Cicilan Bradfield pre- tahap 3 sama Iya. Merdeka Cicilan. Jadi cicilan selama 8 bulan kita bayar. Dibayarin sama. Sama. Kalau Iya. untuk yang Bradfield tahap 3. Iya. Nah, kalau untuk tipe cluster Aveburi Iya. yang sudah hampir ready, itu beda lagi Pak Beda programnya. lagi. Programnya Mungkin adalah- karena harga kali ya. Harganya selain harga, karena unitnya juga sudah ready Pak. oh ready ya. Sudah hampir ready lah. Oh, Kurang lebih gitu. sekitar 90% progres Betul. bangunan. Jadi programnya adalah free biaya KPL. Oh, free biaya KPL. Betul, untuk di klaster Aveburi, terutama rumah-rumah hook dan sudut Pak. Dan Rumah hook dan sudut. tapi yang menarik gue kira apartemen lu deh. Iya, memang itu yang jadi. Ada rental garansi terus gue ini terus coba gue bayar ini apa 50 anggaplah gue bayar 50 juta ya. Ya, Kan DP. harganya 500 juta ya gitu ya Ya, DP-nya betul. ya. Nah, katanya tuh 500 juta itu juga fully furnished ya dia ini ya. Betul, apartemen kita fully furnished. Jadi Bapak Iya. terima tinggal masuk, bukan tinggal masuk. Si penyewa tinggal masuk Pak. Iya. Jadi nggak perlu pikiran lagi nanti, wah furniture-nya gimana nih, beli di mana segala Iya, macam. karena kan mau disewain. Kalau nggak disewain. disewain, kalau nggak lengkap, nggak ada kompor, nggak ada apa TV, nggak ada Iya. kulkas, nggak ada. Itu semua udah termasuk. Sudah termasuk Pak. Jadi fully furnished bukan hanya furniture, Iya. tapi elektronik Pak. Elektronik. AC, TV, kulkas, sampai dengan namanya Bogor Pak, kota hujan dingin Oh, Pak gitu ya. ya? Iya. Water heater kita. Oh, buka. water heater ya. Water heater jangan lupa. Iya. Di sini Kita kasih bonus. kalau mandi tuh dingin banget ya. Iya, makanya Aduh. nanti yang sewa itu udah kayak waduh, Aduh. enak juga nih daripada ngekos atau ngontrak di luar nih karyawan. Iya. Kita bilang fasilitasnya di dalam apartemen itu udah Iya. komplit. TV ada, Di Royal kulkas Tajur ada. lagi bro. Iya, nggak usah jauh-jauh, hemat ongkos Pak. Iya. Kalau karyawan begitu dia melek udah sampai kantor. Iya. daripada Nggak usah dia jauh-jauh. apa tinggal di Jakarta atau apa bolak-balik pegel bro. Iya betul Pak. Dinginnya. Itu Nah, tadi. berarti harga furniture itu berapa
kalau kita nilain gitu loh? Biasanya kan harga furniture itu 10% dari nilai unit Pak. Jadi sebenarnya DP yang Bapak DP, bayar ke iya. bank itu sebenarnya untuk beli furniture-nya Pak. Oke. Beli furniture-nya Bapak bayar DP. Iya. Setelah itu cicilannya tadi saya bilang 8 bulan dibayarin merdeka. Iya. Setelah itu 2 tahun di subsidi dengan Iya. rental garansi. Iya. Tahun ketiga cash in Pak. Cash in kenapa? Bisa untung malah Bisa di tahun untung ketiga, karena nilai sewanya naik jadi 3,5, Iya. tapi kan cicilan KPA Bapak fix nih 5 tahun Iya. atau fix 3 tahun. Iya. Jadi Bapak malah dapat income tambahan Jadi kalau sesuai rencana lu yang ngomong itu, Nah. lu cuma bayar 50 juta. 50 juta. Itu pun beli furniture kan? Beli furniture. Ya kalau kira-kira kalau gua nggak mau lanjutin ya istilahnya gua mau jual aja gitu, gua masih untung gua ambil aja furniture. Furniture-nya copotin ya. Copot-copotin gua jual kosongan dong. Jual kosongan, betul Iya. ya. Oke deh. Gua kira gua udah ini deh, udah paham apa yang lu jelasin gitu loh. Cuma gua mau lihat nih realnya. Kita langsung. Ya, kita ke dalam ya, Pak ya. Ini dari kantor marketing kita ya, Pak ya. Betul Pak. Nah ini salah satu keunggulan dari Royal Heights Apartemen Pak Erlan. Iya. Di mana-mana kan apartemen itu selalu di pinggir jalan Pak. Iya. Iya kan di pinggir Bising jalan. dong. Bising. Polusi suara, polusi udaranya gitu kan. Iya. Tapi Royal Heights lokasinya di dalam tapi nggak jauh-jauh banget Pak. Oh. 500 meter kurang lebih dari Dari jalan. jalan. Kita lihat view Iya. Gunung Salaknya Pak kalau lagi cerah ini. Oh, kelihatan. Iya. Ini kebetulan ada awan ya, jadi Iya. ketutup ya. Betul. Keren sih, Bro. Iya, ini 7,2 hektar tahap pertama Pak. Iya. Kita pasarkan dari 2012 Iya. tahap pertama ini. Jadi sudah sold out Pak tahap pertama Iya. ini. Iya. Ini tower A ya? Ini tower A. Nanti tower B berada di 5 sebelahnya. lantai, total berapa unit? Total 83 unit. Total 83 unit. 83 unit. Oke, kita lihat. Oke, sobat Konspro, kita lihat ya apartemennya. Saya minta Pak Frans nih harus bertanggung jawab jelasin sama gua nih. Siap. Sahabat Konspro, kita udah sampai ya di lokasi yang apartemen yang bilang. Ini apartemen apa namanya, Pak? Royal Heights Apartemen. Royal Heights Apartemen. Sebetulnya ini kita lihat ya masih berantakan, masih dalam tahap pembangunan. Cuma dia tadi nggak mau ngeliatin gua. Cuma Safety, gua Pak, paksain. Karena kurang safety takutnya Pak. Iya, gua paksain nih. Jangan-jangan ya hari gini kan kita agak susah nih. Sorry Pak, Iya, kita iya. susah percaya developer. Cuma Bener nggak dibangun gitu Bener kan? dibangun. Nah, Progresnya jalan nggak gitu. nah, kalau saya lihat sih hari Sabtu gini masih ada orang kerja. Iya. Masih aktif dan saya lihat ya sesuai dia yang bilang 70% lah. Jadi ini tinggal finishing doang. Finishing dalamnya. Finishing Iya. dalam. Gue mau lihat nih di dalamnya bener-bener udah gimana sih suasananya atau apa gitu. Betul. Oke, kita ini ya, kita lihat langsung sahabat Konspro. Tower B akan kita bangun Pak. Emang lu udah jual Pak? Belum. Hah? Belum. Ini satu-satunya saya info ke Bapak bocoran aja. Sombong amat lu. Belum kita jual udah kita bangun kan Bro. Hah? Sombong amat. Akan Jadi kita bangun. Tower B sudah dibangun. Akan kita bangun. Udah dijual belum? Udah Belum. ada? Belum. Belum kita jual. Belum kita pasarkan. Emang banyak duitnya, Pak? Kita manfaatkan momen Covid Pak. Iya. Kontraktor lagi sulit, lagi Iya. gimana kita tawar biar dibangun. Oh. Bangun dulu aja. Bangun dulu aja Iya, ya. bangun dulu. Jadi bargaining position lo developer lumayan tinggi ya dalam zaman Covid gini Karena ya. kan faktor trust Pak. Oh, Biar gitu ya. konsumen percaya. Oh, iya iya. Oke, yuk. Oke, kita lihat. One bedroom ya. Betul, ini tipe one bedroom Pak, Iya. 24. Hah? 24 meter persegi. 24 ya. 24 meter persegi. Iya. Ini one bedroomnya. Oh, iya iya. Jadi ini untuk living room, Living room ya. kemudian Ini kamar. kamarnya, kamar biasa. Iya, kamar. 24 meter persegi. Ini balkon. Bapak bisa lihat? Udah kayak hotel ya ini. Pak, ini saya info ini lantai satunya. Lantai 1 ya. Lantai satu. Tadi Bapak lihat Iya. view-nya lantai 3. Oh. Nah, lihat di atas. Iya iya. View lantai 3, Pak. Dari balkon ini udah bisa nikmatin pemandangan, Pak. Iya. Di sini. Hijaunya, betul. Ya kan? Dari jendela ini atau dari balkon ini udah cukup enak lihatnya, Pak. Iya. Ini berapa harganya sekarang? Yang Ini fully furnished-nya di 500 jutaan, Pak. 500 juta. Betul. Furnish ya. Yang tadi Bapak cukup 50 juta, Iya. ya kan? Bayar sekali, cicilannya merdeka 8 bulan. Iya. Saya ulangi lagi, kemudian
jaminan sewa masuk. Wah, kalau punya duit mau juga tuh. Boleh Pak. Ini kalau nanti fully furnished, tempat tidur, TV, TV ya. kulkas, sofa, kemudian water heater, komplit kita kasih Pak. Ya. Cocok lah buat ini ya, buat milenial yang istilahnya pekerja profesional yang belum menikah lah gitu ya. Betul. Kalau mau disewakan sekarang banyak investor dadakan Pak sekarang ini. Oh ya. Masih ngekos, belum punya rumah sendiri, tapi invest apartemen Pak. Oh. Iya, karena ini yang modal tabungan, keluarin sedikit 50 juta buat DP, Iya. free cicilan, 8 bulan, jaminan sewa kemudian. Iya. Oke. Kita lihat yang 2 kamar. 2 kamar, 2 bedroom ya. 2 bedroom. Harus ngeliatin gua, jangan ngomong doang gitu loh. Iya. Ini Pak Erlan, ini tipe 2 bedroom, 33 meter persegi. Iya. Ini kamar anak, ini kamar utamanya. Iya. Di sini living roomnya, ada balkon, ya kan? Iya. Ini sedang fungsi. Bapak lihat plafonnya cukup tinggi Pak. Oh iya ya. Ya, high ceiling 2,3 nih Pak. Iya. Itu. Juga instalasi 33 ya? 33. Instalasi AC sudah kita inputkan, sudah Iya. dipasang. Juta biotro. Betul. Ini penghasil oksigen ya. Penghasil oksigen. O2 dari situ Pak. Iya. Kalau nggak ada awan sih kelihatan tuh ininya. Gunungnya Di ya. gunung. Di gunung ya. Ini lantai 1, rasa lantai 3 Pak. Oh iya. Nah, jadi Bapak nggak serasa di lantai 1, udah tinggi Pak. Udah tinggi ya. Iya. Oke Pak. Oke. Saya kira cukup ya reviewnya hari ini ya. Mudah-mudahan banyak yang tertarik dengan proyek ini Pak. Amin. Tadi itu saya bagi saya sih yang jurnalis properti yang udah lama istilahnya berkecimpung dengan informasi-informasi properti, ini cukup menarik. Iya. Terutama kalau Bapak skenario-nya tadi ya, Iya. berjalan Betul. sesuai apa yang direncanakan, DP 10%, cuma bayar 50 juta lah untuk 33 ini ya Pak ya? Untuk yang 24, yang one bedroom. Oh, one bedroom Ya, ya? kalau yang 33 ini kurang Iya. lebih di 600 jutaan. Jadi Berarti 60 juta ya? Betul. Sekitar 60 jutaan, gue bayar 60 jutaan, terus gue diam dong selama 3 tahun itu gue nggak bayar apa-apa gitu lagi kan? Selama 8 bulan nggak bayar apa-apa. Iya, terus kan ada 2 tahun dapat jaminan sewa, nambahin tadi. nambahin doang, iya. Betul. Kemudian tahun ketiga Iya, itu sudah bisa disewain kalau mau ditinggalin. betul dilanjutkan lagi. Iya, dilanjutin sewanya, Iya. bisa nitip ke developer itu. Dan syukur-syukur bisa harga naik, bisa dapat cash income. Cash income. betul. Kalau itu terus ya sebetulnya kita cuma ngeluarin Di awal saja Pak. 60 juta. Di awal saja. Jadi sobat Konspro ini istilahnya hitung-hitungannya. Kalau menurut gua masuk akal sih, Iya. masuk akal. Jadi Karena tidak- Pak, karena saya info Iya. apartemen itu biasa sulitnya di tahun-tahun pertama. Setelah Iya. jadi orang belum banyak kenal. tahun pertama udah aman dong, 2 tahun. kita ambil itu, kita ambil resiko itu. Iya. Jadi konsumen pembeli di sini nggak perlu cari lagi siapa yang mau sewa. Iya, 2 tahun pertama sudah dijamin. iya, Ada pasti penyewanya sudah Iya. dapat income-nya. Iya. Tahun ketiga mau cari sendiri, mau Iya. ditambah, mau dinaikin sewanya silakan untuk nutupin cicilan KPA tadi. cocok lah itu. 3 tahun bulan ketiga bulan ketiga kan? Ya, 8 kan 8 tambah 24. Iya. Paham. Jadi bulan ketiga kita mulai nyari sendiri, tapi bisa disewain. Kalau mau ditinggalin juga Betul. bagus. Dan jangan salah, udah fully furnished Pak, udah nggak perlu nambahin Iya. apa-apa lagi. Sebetulnya Sudah ini komplit. kalau menurut saya paling tepat untuk investor. Ya. Untuk investor. Kalau memang orang istilahnya juga pun mau ditinggali juga bagus, karena kan pasti capital gain-nya kan naik. Naik, betul. Iya. Tahun ketiga sudah naik berapa persen? Naik, iya. Sudah untung. Kalau boleh tahu udah naik berapa ini Pak? Dari harga awal Dari harga Sampai- awal 2018 sampai kemarin kurang lebih estimasi 5 udah 4 kali kurang lebih 20%-an Pak. 20% udah naik ya. Yang apalagi kalau sudah jadi Pak, Oh iya. gak usah ngomong lah. Oke, sahabat Konspro, kita ketemu lagi dengan review project yang lain dan mudah-mudahan kita dapat project yang lain yang ya saya pilihin properti-properti yang bagus lah, yang kira-kira seperti ini. Nanti kita lihat. Oke, terima kasih. Salam jumpa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.